ini adalah mengalami kematian daging. Haleluya. Ya, kita ulangi sama-sama. Mengalami kematian daging. 3, 2, ya. Mengalami kematian daging. Kurang serentak, satu kali lagi. 3, 2, ya. Mengalami kematian daging. Amin. Amin. Ada yang sudah pernah mati? Belum pasti. Ya. Mari kita baca langsung di Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Amin. Mati bagi dosa. Berarti tidak hidup lagi untuk dosa. Kalau saya tingkatkan lagi maknanya, berarti tidak hidup lagi untuk berbuat dosa. Karena kita sudah mati bagi dosa. Kristus Yesus sudah mati bagi kita untuk dosa kita, saudara semuanya. Nah, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini, kita bukan lagi menjadi orang yang hidup di dalam dosa. Karena kita harus mengganti hidup kita. Kalau di Efesus dikatakan, kamu harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Karena manusia lama sedang menuju kepada kebinasaannya. Nah, kita harus mengerti bahwa hidup kita ini setelah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran Kristus. Amin. Bapak Ibu, ada yang pernah lihat orang mati? Pernah ya? Yang pernah lihat orang mati katakan amin. Jangan takut. Ya. Bapak Ibu, coba lihat orang mati. Orang mati lagi dibaringkan, kemudian kamu katain dia, kamu jelek. Kira-kira bangun nggak? Bangun? Enggak. Saya dulu masih cukup ingat ketika orang tua dari Pak Ahin diberikan make up. Waktu itu istri saya juga termasuk, Pak Ani juga termasuk. Itu ibu terkasih tidak komplain, itu make up saya kurang tebal. Enggak, karena apa? Sudah mati. Bapak Ibu, ketika dikatakan sudah mati, maka mau diganggu seperti apapun, tidak akan bisa bangun, tidak akan bisa memberikan respon. Orang mati, kalau mau cubit, mau sayat-sayat pakai pisau, dia tidak akan bisa bangun. Karena apa? Sudah mati. Tetapi kalau orang yang hidup disayat sedikit, pasti bunyi. Jangankan disayat deh. Orang yang masih hidup diomongin sedikit pasti bunyi dia. Ketika kedagingan kita masih hidup, maka daging itu sesuatu yang rentan untuk diganggu, yang rentan untuk disakiti. Makanya firman Tuhan berkata, daging ini harus dimatikan. Karena selama kita masih menghidupkan setiap keinginan daging kita, maka itu menjadi media bagi iblis, bagi orang lain untuk menyakiti kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu harus memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa. Nah, orang mati, Bapak Ibu, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kamu mau maki-maki dia seperti apapun, mau ejek dia, mau gosipin dia seperti apapun, dia tidak akan pernah bisa merespon apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita masih hidup di dunia ini, kemudian daging kita juga kita tidak matikan, maka percaya setiap hal yang datang kepada kita, kita akan respon dengan cepat.
Kalau ada orang yang menghina kita, kita akan menghina kembali. Kalau ada orang yang menyakiti kita, maka kita akan sakiti kembali. Kalau ada yang berbuat jahat, kita akan jahati kembali. Karena daging kita aktif untuk merespon. Ketika daging ini aktif untuk merespon, daging kita masih sakit. Bapak Ibu masih sakit ya? Masih? Coba dipukul, sakit ya? Dicubit sedikit, sakit? Sakit Bapak Ibu. Itu hanya dalam bentuk tindakan. Ketika hidup kita masih hidup di dalam kedagingan, maka setiap hal yang mendatangi kita, kita akan respon baik atau buruk. Ketika yang hidup mendominasi kehidupan kita adalah kehidupan daging, kehidupan manusia, kehidupan dosa, maka dia tidak mempunyai filter. Apapun yang datang pasti akan direspon. Yang baik juga direspon, yang buruk pun lebih direspon lagi. Itu adalah kejadian, keadaan ketika daging kita masih berkuasa atas kehidupan kita. Saudara, maka Tuhan berkata kita harus mengalami kematian daging supaya apa? Supaya kita bebas, supaya kita bisa mengalami Kristus. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Standarnya itu menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bagi yang serupa dengan Yesus Kristus, maka diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi yang tidak serupa, dibuang. Saudara, ketika kita masih di dunia ini, pekerjaan kita, usaha kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu adalah standar pasti untuk kita boleh menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Untuk kita boleh menjadi milik Kristus, maka kita harus berusaha mematikan daging kita dan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh bagaimana daging itu sudah tidak berkuasa lagi. Ketika dia dicambuk, dagingnya terlepas. Saudara, kalau kita nonton di Passion of Christ, kadang saya nggak sanggup nontonnya. Berdarah-darah, dagingnya hancur. Apakah ada perkataan yang buruk keluar dari mulut Tuhan Yesus? Tidak ada. Ketika Tuhan Yesus dihajar, dagingnya habis. Tidak ada teriakan daging lagi. Tidak ada lagi perkataan kutuk yang keluar. Karena apa? Daging Tuhan Yesus Kristus itu sudah mati total. Dia tidak hidup bagi dosa, tetapi dia hidup bagi kebenaran. Nah, begitu juga yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak hidup di dalam dosa lagi, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga sekeras apapun iblis menghabiskan daging kita, kita tidak akan merespon. Amin. Sekuat apapun usaha iblis menyakiti daging kita, kita tidak peduli. Begitulah yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Dagingnya habis, dilibas, dihajar, disalibkan, ditusuk, kemudian dikasih mahkota duri yang ada asamnya. Bayangkan Bapak Ibu, saya nggak sanggup kalau saya mengalami seperti itu. Sudah habis dagingnya dicambuk, harus pikul salib lagi, tetapi sedikit pun daging itu tidak berteriak sama sekali. Amin. Itu juga yang diharapkan Tuhan kepada kita. Ketika daging kita ini disakiti, tidak ada respon lagi, tetapi kita hanya merespon apa? Kebenaran firman Tuhan. Kita harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita boleh memerintah bersama-sama dengan Bapa di surga. Supaya kita semakin hari semakin diubahkan Bapak Ibu semuanya. Tuhan mau kita mematikan keinginan daging kita untuk segala perbuatan dosa apapun. Dia mau supaya kita hidup di dalam Roh, hidup seperti Kristus itu sendiri, hidup seperti yang Tuhan mau. Kita mendedikasikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan dosa,
bukan untuk perbuatan dosa lagi. Nah, mari kita baca satu ayat Galatia 5, mulai dari ayat 16. Galatia 5 mulai dari ayat 16. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi jelas, kita hidup di dalam Roh, maka kita tidak akan mengikuti kehidupan daging. Karena ini berdua ini tidak bisa sejalan, arahnya berbeda. Kalau Roh ke atas, kalau daging ke bawah. Semakin kita dagingnya kuat, maka semakin ke bawah kepada kematian kekal. Semakin roh yang semakin kuat, maka kita semakin naik dekat dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu, ketika daging kita yang berkuasa atas hidup kita, maka itu akan membuat kita semakin berjarak dengan Tuhan. Dan ketika Roh Kudus yang berkuasa penuh di dalam kehidupan kita, maka Dia membuat jarak kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan. Nah, ini dia. Sebab keinginan daging berlawanan. Kalau berlawanan berarti tidak akan pernah sejalan. Pasti berlawanan. Dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, dua hal ini bertentangan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berkata hidup dalam roh setengah, hidup dalam daging setengah. Gak bisa. Kita harus memilih salah satu. Kita mau hidup di dalam roh atau kita hidup di dalam daging. Tetapi doa saya setiap kita di tempat ini mengambil bagian menjadi orang yang hidup di dalam roh dan mematikan keinginan daging, Bapak Ibu semua. Nah, memang tidak mudah untuk kita bisa mematikan daging kita ini. Betul? Gak akan mudah. Sangat sulit, sangat susah untuk kita mematikan daging kita sepenuhnya. Tetapi kita harus terus berusaha. Mari kita simak 3 hal supaya kita berhasil mematikan daging kita dan kita hidup dalam roh. Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita ketahui adalah menerima Roh Kudus dan mengizinkannya berkarya di dalam kehidupan kita. Itu poin pertama. Kita harus menerima Roh Kudus dan mengizinkannya berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, lanjut yang ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lanjut 19. Perbuatan daging telah nyata. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan baik-baik. Saya tidak akan menuduh, saya tidak akan berkata bahwa Bapak Ibu dan saya seperti ini, tapi kita senantiasa cross check diri kita masing-masing. Perbuatan daging apa yang masih melekat sampai saat ini di dalam kehidupan kita? Perbuatan daging telah nyata itu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu, silakan kita saring sendiri-sendiri. Apa yang masih kuat di dalam diri saya yang segera harus dimatikan supaya tidak bunyi lagi. Lanjut ayat 21. Ayat 20. Penyembahan berhala. Bapak Ibu, doa saya setiap kita yang di tempat ini tidak ada lagi ilah-ilah lain yang kita sembah selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tidak ada lagi kepercayaan lama, tetapi satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sihir. Ada yang punya sihir? Tidak ada. Ya. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Percideraan. Roh pemecah. Lanjut. Kedengkian. Bapak Ibu, cukup banyak Bapak Ibu.
Kemabukan, ada yang masih suka mabuk, mabuk janda, mabuk air putih. Bapak Ibu, saya berharap tidak ada lagi yang mabuk-mabuk di tempat ini. Amin. Haleluya. Pesta pora dan sebagainya. Banyak perbuatan daging, buah-buah daging yang ada. Bapak Ibu, kalau kita masih hidup di dalam daging, maka setiap hari buahnya yang ada adalah yang harus kita baca, ada iri hati, kemabukan, segala macam. Itulah yang akan kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Jangan bilang, aduh, tinggal mabuk-mabuk aja kok, yang lain sudah. Tinggal mabuk-mabuk saja. Nah, perhatikan baik-baik. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kalau dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, berarti kita dapat bagian yang kerajaan sebelahnya, kerajaan maut. Nah, jadi Bapak Ibu, kita cross check sendiri-sendiri yang mana yang masih sering bunyi di dalam kehidupan saya. Saya tahu Bapak Ibu, terkadang kita masih sedikit-sedikit marah, tetapi semakin hari kita harus semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin masih ada dendam segala macam, semuanya satu persatu kita buang semuanya supaya kita ingin menjadi orang yang mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Lanjut ayat 22. Tetapi buah roh, nah Bapak Ibu, kalau daging yang kita hidupi maka yang berbuah daging. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh maka yang berbuah adalah roh. Untuk bisa roh berbuah di dalam kehidupan kita, maka pilihan satu-satunya kehidupan daging harus dimatikan. Kita harus mengalami kematian daging. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih pun banyak sekali penjelasannya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, lemah lembut, tidak berjemur. Banyak hal lagi Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar lebih dalam. Kemudian apa? Sukacita. Itulah dia. Kalau kita menjadi orang yang hidup dalam daging, maka gaya hidup kita adalah gaya hidup yang punya amarah. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa punya sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau, saya pun sepertinya saya akan lakukan. Di kamar saya akan tempelkan daging dan buah roh. Jadi refleksi kita setiap saat. Bagi Bapak Ibu yang melakukan, silakan tulis yang buah-buah daging tadi, tempel poin-poinnya, kemudian buah roh, tempel poin-poinnya. Kemudian seiring berjalan waktu kita lihat buah daging ini yang sudah mati yang mana. Kita coret satu persatu. Mungkin awal-awal kita baru bisa coret satu, mungkin 2, 3. Kita harus berusaha untuk bekerja di dalam roh kita supaya buah daging itu dicoret semua. Kemudian kita checklist yang buah-buah roh yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Supaya apa? Menjadi pengingat kepada kita. Aduh, saya masih marah, berarti amarah belum lewat. Harus berusaha lebih keras lagi. Aduh, kemarin teguk wine 1 botol, waduh bahaya nih. Berarti belum nih. Kita mulai centang satu persatu yang mana supaya kita lewati. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita bisa melihat sejauh mana saya sudah hidup di dalam roh dan sejauh mana saya sudah mengalami kematian daging. Nah, itu tadi poin pertama yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau berhasil mengalami kematian daging, itu menerima Roh Kudus dan mengizinkannya berkarya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mematikan daging dengan kekuatan sendiri tidak akan mudah. Ada orang yang berusaha jadi baik dengan kekuatan sendiri. Contoh ya, saya harus sabar, tetapi sabar dengan kekuatan
sendiri. Saya percaya orang yang contoh berusaha menjadi sabar, tetapi dengan kekuatan sendiri, tidak akan pernah bertahan lama. Dalam beberapa waktu pasti akan meledak juga. Kalau berusaha dengan kekuatan sendiri. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, mematikan keinginan daging, itu bukan hanya dalam sekejap waktu saja, tetapi itu akan menjadi lifestyle kita, itu akan menjadi gaya hidup kita. Amin. Bukan hanya menjadi tempelan orang sabar, tetapi menjadi gaya hidup. Karena apa? Kita hidup di dalam roh, maka kesabaran itu semakin hari dia semakin berbuah dan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, tetapi sering terjadi, Bapak Ibu, pernah ada yang bertanya kepada saya, Bang, Pak, itu sudah bahasa roh orangnya, itu sudah hidup di dalam roh, sudah berbahasa roh paling kencang lah itu, tapi kok hidupnya tidak berubah? Pernah lihat, pernah alami? Ada yang orang sudah menerima Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak berubah sama sekali. Ada. Kenapa? Bapak Ibu, Tuhan mencurahkan rohnya kepada setiap orang bagi yang saat itu membuka hati. Tetapi ada orang yang sudah menerima Roh Kudus, tetapi tidak mampu mematikan keinginan daging. Ada yang sudah menerima Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, namun hidupnya sama sekali tidak berubah. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Karena membatasi karya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Memang sudah terima, tetapi tidak dimanfaatkan, tidak difungsikan sama sekali. Saya berikan satu contoh, Bapak Ibu. Contoh, dalam sebuah kantor ada seorang ahli IT. Contoh ya. Tetapi kantor itu sistemnya masih tradisional sekali. Semuanya serba tradisional, semua nota contohnya dicatat, semuanya yang ini semua tradisional semua. Padahal dia punya karyawan ahli IT. Nah, pertanyaannya kenapa kantor ini tidak menganut sistem teknologi? Padahal punya ahlinya. Jawabannya adalah karena tidak difungsikan. Begitu juga kita di dalam kehidupan kita. Walaupun kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak fungsikan sama sekali, kita membatasi ruang gerak Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka jangan berharap akan ada yang namanya kematian daging, akan ada yang namanya perubahan hidup di dalam roh. Karena apa? Kita membatasi ruang kerja Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya ada satu kesaksian lagi. Ada seseorang yang di dalam bertindak, dia tidak pernah mempercayai orang lain. Akhirnya apa? Capek. Padahal ada orang yang bisa melakukan, tetapi tidak difungsikan sama sekali. Jadinya apa? Ya begitu-begitu saja, tidak akan ada perubahan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami kematian daging. Kita tidak bisa mematikan daging kita kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita supaya kita boleh mengalami kematian daging. Roh Kudus harus menjadi kekuatan bagi kita. Kita harus fungsikan Roh Kudus. Gak apa-apa. Kalau kita mau berhasil dalam mematikan daging kita, terima Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus bekerja bebas dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus biarkan Roh Kudus berkarya leluasa di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya ketika kita sudah terima Roh Kudus, ketika kita melakukan tindakan dosa, ada bisikan daripada Roh Kudus, jangan itu dosa. Tapi kalau kita batasi, tak boleh, maka ya kita akan tetap melakukan keinginan kita. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita mau marah, kalau kita punya Roh Kudus, ada pribadi yang akan berusaha menghibur kita, membatasi kita. Sekarang pilihannya apa? Kita mau nggak memfungsikan Roh Kudus itu, atau kita berkata kepada Roh Kudus, diam, biar saya bicara. Ketika Roh Kudus bekerja nyata,
aktif di dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup di dalam roh dan kita akan berhasil mematikan seluruh perbuatan dari kita. Amin. Ya. Yang kedua, mari kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Yohanes 15 ayat pertama sampai 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah perusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, untuk kita berhasil mematikan keinginan daging, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kenapa harus tinggal di dalam Tuhan? Karena setiap waktu, karena setiap saat Tuhan akan mengadakan apa? Pembersihan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, kita selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka percaya Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih, setiap waktu Tuhan akan bersihkan setiap kehidupan kita. Yang tidak baik akan dibersihkan. Setiap waktu akan diproses supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kemudian di dalam Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya di dalam Tuhan kita didorong hanya melakukan hal-hal yang baik. Saya berikan satu contoh. Bapak Ibu datang ke gereja, ada temukan alkohol di sini untuk diminum? Tidak? Tidak ada. Otomatis walaupun ada keinginan minum alkohol, tidak bisa karena nggak ada alkoholnya. Tetapi coba ke diskotik, ada atau tidak? Melimpah. Walaupun kita tidak mau, pasti lama-lama bisa tergoda. Bapak Ibu, di mana kita berada itu menentukan hidup kita seperti apa, betul? Kalau kita datang ke gereja, maka yang Tuhan sediakan adalah hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Dan juga kita, setiap orang yang di tempat ini berusaha untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak akan menemukan alkohol di tempat ini. Mau cari kayak mana pun nggak ada. Paling yang ada di bawah adalah hand sanitizer, 69% alkoholnya. Tapi saya percaya Bapak Ibu akan minum. Sama Bapak Ibu, ketika kita di dalam Tuhan, maka yang disediakan Tuhan adalah hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Tapi ketika kita mulai beranjak keluar dari Tuhan, maka hal-hal dunia, keinginan dunia siap untuk kita lakukan. Ketika dua anak yang di dalam firman Tuhan, si bungsu meminta bagiannya, maka dia keluar berfoya-foya main wanita. Karena apa? Kenapa bisa terjadi? Dia keluar dari rumah Bapa. Dia jauh dari Bapanya. Tetapi ketika kita semua tinggal dekat dengan Bapa di sorga, dengan hidup yang setiap hari menyembah Tuhan, setiap hari kita baca firman Tuhan, maka disediakan hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Termasuk kita dalam memilih teman. Kalau kita memilih teman yang baik, maka akan mempengaruhi kehidupan kita yang baik. Tapi kalau kita memilih bergaul kepada orang yang berandal, maka lama-lama kehidupan kita juga akan menjadi berandal juga. Maka penting kita tinggal di dalam Tuhan supaya kita belajar mematikan daging kita ini. Bagi Bapak Ibu yang pernah merokok, yang mungkin belum lama berhentinya, kalau di sini mungkin nggak ada yang namanya rokok. Benar ya Pak Yumya? Semenjak berhenti merokok, apakah di antara kita semuanya ada yang namanya merokok nggak? Kalau ada yang namanya merokok, kita baptis ulang ya. Saya percaya di tempat ini nggak ada yang nawarin untuk merokok. Tapi kalau di tempat kerja dimanapun pasti gas, sebatang. Kalau di luar kita akan ditawarkan Bapak Ibu untuk berbuat dosa. Tapi kalau di gereja kita lagi berusaha semua untuk mematikan daging kita.
Kita tidak akan menemukan rokok di tempat ini, minuman keras tidak kita akan temukan di tempat ini. Tapi kalau di luar sana, kita keluar dari rumah Tuhan, banyak yang menawarkan. Maka sering-seringlah jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan kediaman Tuhan, karena kita pasti celaka. Tapi kalau kita di dalam Tuhan selalu sepanjang hidup kita, maka hidup kita aman. Karena di dalam rumah Tuhan disediakan hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Amin. Amin. Itu dia poin kedua. Pertama adalah menerima Roh Kudus dan mengizinkannya berkarya di dalam kehidupan kita. Kedua, tinggal di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan tersedia hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Dan yang ketiga, tinggal di dalam firman-Nya. Bapak Ibu, ketiga pribadi ini adalah pribadi Bapa sendiri. Dan ketiga dimensi Bapak Ibu, kita harus tinggal di dalamnya. Tidak boleh kurang satu apapun. Saya kan sudah sering menyembah Tuhan, saya sudah sering berdoa, maka saya nggak perlu lagi baca firman. Nggak boleh Bapak Ibu. Semuanya harus komplit. Ya, kan saya udah baca firman Tuhan, jadi nggak perlu lagi ke gereja. Apalagi fenomena sekarang ini, saya kan bisa ibadah online di rumah. Ngapain lagi ke gereja? Tetapi Bapak Ibu, kita harus benar-benar kalau mau berhasil di dalam kehidupan kita, mematikan keinginan daging kita, maka yang ketiga ini juga kita harus lakukan. Tinggal di dalam firman Tuhan, Ibrani 4 ayat 12. Kalau kita mau berhasil mematikan daging kita, maka kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan, ketika kita inti firman Tuhan dengan setiap hari kita baca firman, kita lakukan, maka Dia akan memisahkan yang mana manusia daging kita yang harus dimatikan dan yang mana manusia roh yang harus hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Maka setiap hari, kalau setiap hari mau diperbarui terus-menerus, hidup di dalam firman Tuhan. Jangan lewatkan sehari demi sehari tanpa belajar firman Tuhan. Saya membiasakan hal ini Bapak Ibu. Walaupun 1 ayat 2 ayat, tapi minimal hari itu kita punya pegangan. Kita punya petunjuk untuk kita mau berbuat apa, melakukan apa. Kemudian firman Tuhan Bapak Ibu setiap waktu akan mengoreksi hidup kita. Dia akan mengoreksi hidup kita. Setiap perbuatan kita salah atau benar. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak akan pernah tahu tindakan kita ini sebenarnya salah atau benar. Bapak Ibu, bahkan membunuh sekalipun, jika bukan berdasarkan firman Tuhan, bisa jadi satu kebenaran. Mencuri ataupun mengkhianati orang lain, banyak hal lagi perbuatan dosa. Kalau bukan firman Tuhan yang mengoreksi, itu bisa jadi kebenaran. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin, tidak bisa diombang-ambingkan oleh siapapun. Karena firman Tuhan adalah pasti menjadi standar bagi kehidupan kita untuk mengoreksi kehidupan kita setiap waktu. Dengan kita hidup inti dengan firman Tuhan, maka kita sedang memberikan hidup kita untuk setiap waktu dikoreksi oleh Tuhan. Apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Apakah yang saya lakukan ini dosa atau tidak? Kalau orang lain yang koreksi kita, bisa benar, bisa salah. Tetapi kalau firman Tuhan yang bagaikan pedang bermata dua, dia mampu memisahkan yang mana yang benar, yang mana yang salah di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya. Maka mari kita Bapak Ibu, kita terima Roh Kudus dan izinkan berkarya luas, bebas dalam kehidupan kita. Kita tinggal di dalam Tuhan dan kita tinggal dalam firman-Nya, supaya apa? Kita berhasil mematikan daging kita mengalami kematian daging Bapak Ibu. Satu ayat lagi, Roma 8 ayat 5 sampai 8. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Sebab, kenapa kita harus
mengalami kematian daging, dan kita harus hidup di dalam roh, karena ini alasannya. Kita perhatikan baik-baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Lanjut. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Terakhir, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Lalu tadi lagu di bawah sebelum kita mulai ibadah, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita masih hidup di dalam daging, maka dia berkata tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Allah, maka matikan kedagingan kita dan kita hidup di dalam roh, supaya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin.